Kenapa dia lama sekali? Gerutu sejak tadi terdengar dari mulut pemuda tampan yang mengenakan tuxedo putih yang membuat aura ketampanan wajahnya semakin terpancar. Zen berada di luar rumah menunggu dengan gelisah. Vampir Cina, apa yang dia lakukan? Kenapa dia lama sekali? Ocehnya lagi. Sudah sejak tadi, Zen menunggu Alana keluar dari rumah. Malam ini adalah pesta perayaan ulang tahun Willy Walter. Dia akan membawa Alana untuk mendampinginya sebagai istri Zen. Namun apa yang terjadi hingga saat ini perempuan itu belum juga menampakkan dirinya. Ocehan Zen terhenti saat manik matanya menangkap bayangan perempuan cantik mengenakan gaun berwarna navy. Malam ini dia terlihat berbeda dengan gaun yang membalut tubuh mungilnya. Aura kecantikannya semakin terpancar. Untuk sepersekian detik, tatapan terpukau terpancar dari netra mata Zen. Cantik. Oh, astaga. Zen lalu kembali menguasai dirinya tersadar saat perempuan itu telah berada di hadapannya. Dia seharusnya kesal pada vampir Cina itu. Kenapa kau lama sekali? Tak ada yang berani membuatku menunggu. Mode jutek Zen kembali di hadapan Alana. Maaf kak, tadi aku masih dandan, jelas Alana. Butuh waktu yang lama untuk menutupi wajah buruk rupanya. Mendengar ucapan Alana, Zen mendengus. Sudah dia duga. Perempuan centil ini pasti bermakeup tebal. Kau berdandan lama sekali. Penampilanmu itu sudah seperti anak Sultan Arab. Lihat talismu saja sudah seperti pedang Arab Saudi. Sembur Zen geram masih kesal. Perempuan ini telah membuatnya menunggu, membuang waktunya. Zen memang sejak dulu tak suka pada perempuan yang suka berdandan dan centil. Cukup satu perempuan yang membuatnya pusing dengan kecentilannya, yaitu sahabatnya Chelsea. Alana mengerucutkan bibirnya. Ucapan Zen selalu saja tajam bak belati yang menyayat hati. Dasar jutek, gerutunya dalam hati. Mengabaikan ucapan Zen, Alana melengkungkan senyuman. Kak Zen, terima kasih gaunnya. Gaunnya sangat indah dan bagus sekali. Ucap Alana dengan senyum ceria menatap penampilannya. Terima kasih. Oh, manisnya. Zen hanya terdiam dengan ucapan manis Alana yang terlihat senang dengan gaun pemberiannya. Lalu membuang pandangannya. Balasnya dengan deheman, mencoba menurunkan kesalnya. Kak Zen, tolong fotoin aku dulu dong. Pinta Alana yang telah mengeluarkan ponselnya, lalu mengulurkannya di hadapan pemuda itu. Zen membulatkan matanya, tercengang tak percaya dengan permintaan perempuan ini. Fotokan. Apa dia bilang tadi? Beraninya dia. Vampir Cina, kau menyuruhku mengambil fotomu. Hardik Zen, nadanya mulai meninggi. Astaga, dia kembali kesal. Seenaknya saja perempuan ini memerintahnya. Iya kak, aku ingin memperlihatkan gaun baru ini pada ibuku. Ucap Alana terlihat norak. Aku tidak mau, foto sendiri sana. Tolaknya dengan ketus. Ya kak, kalau kakak yang ngambil gambar pasti bagus. Kata Alana penuh keyakinan. Dulu saat hidup sebagai Vino, pemuda ini berprofesi sebagai seorang juru foto profesional. Dan Alana sangat suka dengan hasil jepretannya. Kak, demi ibuku. Rengek Alana seolah yang berada di hadapannya itu adalah Kak Vinonya. Demi ibu. Zen menghela nafas berat. Dia akan lemah jika sudah menyangkut seorang ibu. Terpaksalah dia menuruti permintaan perempuan centil ini. Hal yang bertahun-tahun sudah tidak pernah dia lakukan lagi membidik gambar. Ya, baiklah. Kemarikan ponselmu. Telapak tangan Zen terbuka untuk menyambut ponsel dari Alana. Alana mengembangkan senyuman, mengatur posisi terbaik. Bak nostalgia, dia kembali difoto oleh mantan fotografer itu. Zen memutar bola mata jengah melihat posisi imut Alana. Menaikkan jarinya berbentuk V di hadapannya. Dasar, selain suka berdandan, dia juga suka narsis berfoto.
Dasar perempuan centil, gerutu Zen dalam hati. Setelah mengambil beberapa gambar, Zen mengembalikan ponsel Alana. Terima kasih, Kak, ucap Alana sembari melihat hasil gambar yang di layar ponselnya. Wah, bagus sekali. Benar-benar beda hasilnya jika dijepret sama juru foto. Kak Vino memang hebat, puji Alana dalam hati. Hei, ayo naik, kita sudah terlambat, ajak Zen di hadapan pintu mobil yang telah terbuka. Naik. Alana terdiam sejenak melihat petunjuk Zen. Lalu seketika gelagapan dia akan menggunakan mobil ke acara itu. Oh, tidak. Dia tidak biasa. Bagaimana ini? Ayo cepat. Apa yang kau tunggu? Desak Zen. Melihat kendaraan roda 4 itu saja sudah membuat tubuh Alana bergetar. Maaf, Kak. Aku tidak bisa, tolak Alana. Memangnya kenapa? Aku mencoba berpikir keras jawaban apa yang akan dia berikan. Aku mual, Kak. Mabuk, gak bisa kena AC mobil. Alibi Alana dengan cepat diselingin senyum cengiran sembari menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Kau mabuk kendaraan? Seru Zen. Oh, astaga. Zen tak habis pikir perempuan centil yang banyak gaya ini tak bisa naik kendaraan roda 4. Iya, Kak. Aku naik motor saja. Jika naik mobil, aku bisa muntah. Pinta Alana yang memang setiap saat hanya menggunakan motor saja. Zen meringis jijik mendengar ucapan Alana. Tentu saja dia tidak ingin mobil mahalnya terkena muntahan. Baiklah, kau menggunakan motor, putus Zen. Bibir Alana melengkungkan senyuman. Yes, akhirnya dia tidak perlu naik mobil. Baiklah, Kak, aku akan menggunakan motor. Begini nih, kalau udah dari bocah kebiasaan naik beat. Sini Zen memasang wajah malas menyebut nama sebuah merek motor. Setelah melalui banyak drama, kini mereka masing-masing melaju menuju ke tempat di mana pesta akan diadakan. Pasangan ini telah sampai di tempat acara. Melangkah bersama. Alana merangkul lengan Zen untuk menunjukkan jika mereka adalah pasangan yang serasi. Suara decak kagum terdengar dari undangan lainnya saat melihat pasangan ini terlihat kompak dan harmonis. Zen sangat tampan, dan istri Zen Arsenio sangat cantik. Suara decak kagum terdengar memuji kecantikan Alana. Cantik? Tentu saja tidak. Alana hanya tersenyum kaku. Alana menatap wajah pemuda yang melangkah di sampingnya. Alana mengakui Kak Vino yang dulu ia kenal memang sudah memesona walau hanya mengenakan kaos dan celana jeans dengan motif sobek di bagian lutut. Dia tetap incaran para gadis-gadis dan sekarang bertambah begitu tampan setelah menjadi Zen dengan setelan jas rapi. Zen, kau datang. Suara berat dari seorang lelaki menyambut mereka. Langkah pasangan ini terhenti. Kini mereka telah berada di hadapan sang pemilik acara Willy Walter. Tentu saja, aku pasti datang, Paman. Balas Zen dengan tatapan dingin. Aura permusuhan kini terasa terpancar. Baguslah, kau datang membawa istri cantikmu ini. Puji Paman Willy dengan nada mengalun. Menatap ke arah Alana. Alana mengukir senyum mendengar pujian itu. Selamat ulang tahun, Paman. Ucap Alana dengan ramah. Terima kasih. Balas Willy. Sedangkan Zen hanya dia memasang wajah datar. Nikmati pestanya. Paman akan menjamu tamu dulu. Ucap Paman Willy lalu meninggalkan pasangan ini. Kak Zen, kau datang. Suara lelaki terdengar bergabung bersama mereka. Alana mengarahkan pandangannya pada sumber suara dan seketika tubuh Alana membatu di tempat melihat pemuda tampan dengan tuxedo berwarna hitam. Alana merasa seakan sesak melihat pemuda yang menghampiri mereka. Arion Miroslav. Pemuda inilah yang membuat Giselle galau. Demi apapun, benar kata Giselle. Arion memang benar-benar tampan. Batin Alana menjerit. Sama seperti orang-orang yang heboh jika bertemu seorang artis. Apalagi sekelas Arion. Ini istri kakak,
Tanya Aryan mengarahkan manik matanya pada Alana. Jawab Zen dengan deheman. Hai kakak, sapa Aryan melambaikan tangan pada Alana. Suara nafas tertahan terdengar dari Alana. Demi apapun, dia disapa oleh artis tampan idola Giselle itu. Seketika dia membeku. Ia pun tertunduk malu. Aku Aryan, sepupu Kak Zen, ucapnya memperkenalkan diri. Ya ampun, kaki Alana bak lemas tak bertulang melihat senyumnya yang begitu menawan. Zen yang melihat tingkah Alana yang ingin pingsan, ia mendengus, merotasi mata malas. Sama saja perempuan lainnya. Alana juga terpukau oleh pesona sang artis. Aryan, teriakan panggilan Paman Willy tak jauh terdengar. Aryan pun menatap ke arah ayahnya. Kemari sebentar. Lalu kembali pada Zen dan Alana. Aku harus ke sana, kalian nikmati pestanya. Pamit aktor tampan itu lalu melangkah pergi. Alana tersipu malu. Sungguh menggemaskan. Hei, biasa saja, ketus Zen gemas. Alana tersadar saat mendengar suara ketus itu. Ya ampun, wajar saja jika jiwa noraknya bangkit saat melihat seorang aktor nomor 1 di Jerman. Astaga, Alana terlupa sesuatu yang penting. Dia kan harus mendapatkan tanda tangan dan foto Aryan untuk Giselle. Kenapa lidahnya tiba-tiba keluh berbicara di depan Aryan? Dia pasti diamu Giselle nanti telah menyanyiakan kesempatan untuk meminta tanda tangan Aryan. Bagaimana ini? Alana pun menatap Zen yang berdiri di sampingnya. Seketika ia menemukan sebuah ide. Kak Zen, panggil Alana. Aryan sepupu kakak kan? Kembali hanya berdehem. Bolehkah kakak bicara padanya untuk memberiku tanda tangannya dan fotonya? Ucap Alana memasang wajah memelas pada pemuda jutek itu. Nekat sekali dia. What? Zen melotot terkejut mendengar ucapan Alana. Apa katanya? Dia disuruh minta tanda tangan sepupunya sendiri. Zen menatap tajam ke arah Alana. Kau minta saja sendiri. Bala Zen ketus melangkah pergi membuat tangan Alana yang masih bergelayut dengannya terhuyung ikut. Ayolah kak, aku malu jika bicara padanya, ucap Alana. Minta sendiri padanya, jangan sok imut dan malu-malu. Kau pikir kau putri malu yang disentuh menjadi layu? Ketus Zen. Ya ampun, Alana mungkin lupa jika di sampingnya ini bukan Kak Vino yang akan menuruti semua keinginannya. Lelaki ini Zen si galak. Dia gagal mendapatkan kenang-kenangan dari Aryan Miroslav. Padahal dia juga sudah pamer pada ibunya. Pesta berlangsung meriah. Sejak tadi, tangan Alana tak pernah lepas mengalun indah di lengan Zen. Sebagai istri, dia harus terus mendampingi suaminya berbincang bersama kolega bisnisnya. Alana merasa jenuh. Tak ada satupun yang ia kenal di pesta ini. Dan ia pun tak mengerti masalah bisnis apa yang sedang dibincangkan oleh Zen dan orang-orang. Andai Giselle tidak batal ke pesta, gadis berpikiran mesum itu pasti akan membuat suasana berbeda. Kak, aku ke toilet dulu. Pamit Alana, lebih baik dia membebaskan diri sejenak dari tugas istri. Pergilah. Alana melangkah menjauh dari pesta membosankan. Alana terus melangkah semakin menjauh, sembari manik matanya meneliti keadaan sekitar. Hingga tersentak kaget saat tubuh mungilnya membentur sesuatu, membuatnya tersungkur jatuh terduduk. Aduh, sakit. Pekik Alana mengurut bokongnya yang sakit. Ya ampun, maaf, aku tidak sengaja. Suara lelaki di hadapan Alana hendak menolongnya, membuat perhatian Alana teralihkan pada pemuda tampan yang membungkuk di hadapannya dengan tangan terulur. Aryan, ucap Alana tak menyangka yang dia tabrak adalah sang artis idola. Seketika wajah Alana merona malu. Aryan Miroslav, jeritnya dalam hati. Kau istri Kak Zen, kata Aryan memecah lamunan Alana. Alana menjawabnya dengan anggukan, lalu menyambut tangan Aryan mulai berdiri.
Astaga, aku bertabrakan dengan artis seperti adegan di TV. Bisa jatuh cinta nih. Racau Alana dengan pikiran bodohnya mengingat adegan klasik di hampir setiap sinetron ditontonnya di Indonesia. Astaga Alana, apa yang kau pikirkan? Ini Jerman, bukan Indonesia. Gadis ini tersadar. Kau tidak terluka kan? Aku minta maaf. Aku benar-benar tidak sengaja. Pemuda ini terdengar panik telah menabrak istri sang sepupu. Aku tidak apa-apa, jawab Alana santai. Benar kau tidak apa-apa, tidak ada yang sakit? Kau tenang saja, aku tidak apa-apa. Untung saja tabrakan kita tidak seperti adegan sinetron Indonesia. Racau Alana membandingkan sinetron di negaranya. Indonesia. Alis Aryon mengening tak mengerti ucapan Alana. Iya, di negaraku saat aktor peran laki-laki dan perempuan dalam adegan tabrakan seperti kita tadi, maka mereka akan saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Jelas Alana panjang lebar. Apa benar seperti itu? Tanya sang aktor merasa lucu dengan adegan yang disebut Alana. Iya, itu adegan sangat klasik. Sang artis akan bertabrakan lalu mereka akan saling bertatapan mata. Terus ada lagu The Bagindas mengiringi. Seperti ini lagunya. Jadi tambah syahdu. 4 mata bicara padamu, ku katakan aku cinta kamu. Alana bersenandung di hadapan Aryon menceritakan adegan FTV yang sering ia tonton. Tawa Aryan seketika pecah mendengar cerita lucu Alana ditambah perempuan ini bernyanyi di hadapannya. Begitu menggemaskan. Kenapa kau tertawa? Tanya Alana merasa aneh tak ada yang lucu darinya. Kau ternyata sangat lucu. Aku pikir kau sama kakunya dengan Kak Zen, ujar Aryon. Lucu? Lucu apanya? Semakin tak mengerti saja Alana, dia sama sekali tak melucu. Alana tergelak tersadar jika kini Aryon Miroslav bersama dengannya. Ternyata lelaki itu sangat ramah, membuat Alana tak canggung lagi. Alana mulai teringat akan keinginan Giselle, yaitu tanda tangan dan foto artis idolanya itu. Hei, sahabatku sangat mengidolakanmu. Apa aku boleh meminta tanda tangan dan foto? Tanya Alana akhirnya. Akhirnya dia punya kesempatan mengutarakan niatnya. Tentu saja boleh, jawab Aryon dengan senyuman. Boleh, yes. Terima kasih, ucap Alana dengan senyum menghiasi bibirnya. Dengan cepat, Alana mengeluarkan ponsel di tas tangannya. Alana mengarahkan kamera ponselnya pada Aryon akan mengambil gambar, namun terhenti saat layar kameranya yang siap menjepret, menangkap pada gambar seseorang perempuan bergaun merah yang terlihat mengganggu, dan baru saja keluar dari suatu ruangan. Hingga niatnya terhenti sejenak menurunkan kamera ponselnya. Mengganggu saja dia, decak Alana. Tapi tunggu dulu. Wajah itu tak asing. Alana terkesiap. Alana mempertegas penglihatannya sembari bergula dengan pikirannya. Dan akhirnya ia ingat wajah itu. Laura? Ya, perempuan itu. Laura, teriak Alana. Oh astaga, perempuan licik itu ada di pesta ini. Dia telah menemukan biang dari semua masalah ini. Jika dia mendapatkan Laura, maka dia akan terbebas dari Zen. Akhirnya,